warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SDN Saudara Ibu Bapak Sugeng SDN, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Saudara Ibu, yang kami hormati Komite SDN Saudara Ibu Bapak Budi Pramono SDN, yang kami hormati tokoh masyarakat di lingkungan SDN Saudara Ibu Bapak Prof. Suferi SPD dan Bapak Rohani, serta yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SDN Saudara Ibu dan anak-anak SDN Saudara Ibu yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anak bangsa sehingga pada hari Rabu 13 November 2020 kita dapat berkumpul dalam acara pemetaan aset sumber daya SDN Saudara Ibu tahun pelajaran 2024-2025 dengan menyaksikan tanpa kekurangan usaha tersebut. Salawat serta salam terkabulkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya beliau bil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Saudara Jadidul Bapak Sugeng SPD MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang kita hormati Bapak dan Ibu yang kami hormati juga tokoh masyarakat ini para orang tua siswa yang kami undang dan hadir di ruang ini, Bapak dan Ibu yang utama dan yang menggerakkan yaitu para calon guru penggerak yang antaranya ada 6 akademik dan pendidikan akademik itu, dan yang banyak anak dari kelas ini yang kita undang. Marilah kita sama-sama memperbaiki itu Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun di tengah hujan mengguyur, tetapi Bapak dan Ibu dan sekalian kita semangat untuk tetap melaksanakan acara, tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah disiapkan yaitu oleh para calon guru penggerak dari SDN Saudara. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini nantinya bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami selaku kepala sekolah banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran terutama dari Pak Ketua Komite dan juga oleh wali siswa yang mestinya hari ini sedang mencari apapun sedang bekerja untuk memenuhi kewajibannya dari keluarga, baik yang sedang bekerja ataupun yang tidak bekerja, tetapi yang jelas
Dan kita Bapak Ibu semua hadir ke sini meninggalkan keraguan panjenengan di rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Utamanya Pak Yudi ini yang pokoknya dari tinggal ke pilih. Berapa Pak? Nah, hujan ya. Pak biasa hujan bawa rezeki ini. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan sebaik-baik pengganti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau penjelasan diganti ibadah, sebab kata-kata sama wong sing berbuat baik karena iman, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik yang panjenengan korbankan. Nah, apa ya Pak ini ya? Betul? Nah, baik. Benar gue. Mulanya panjenengan berbuat baiklah kepada siapa saja dalam situasi apapun juga, ya. Maka Gusti Allah apa imbalan sih? Bukan nih, jangan kanannya. Mulanya ibu jangan rasional hadir ke sini, yang baik ibadah, demi sekolah SD Negeri Saudaritul Allah Taala walaupun Nabi bukan. Pak Pramono Yudi ya yang gue, tinggal mono tokonya jurnal baik. Masalah kebetulan Gusti Allah, ngesuk punya banget. Nah, alamat, amin ya Tuhan. Yang berbuat pada panjenengan belajar ngelokoi itu ini kan tambah semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu diundang oleh calon guru penggerak dalam acara pemetaan aset sumber daya yang ada di SD Negeri Sokaraja itu. Ini adalah tindak lanjut ataupun suatu mata kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi kalau nanti akan menjadi guru penggerak, calon guru penggerak ini harus menggali potensi apa saja yang ada di SD kita, SD ini, sehingga nanti sebagai acuan berpijak untuk menentukan langkah-langkah ke depan dalam memajukan sekolah. Ini ya. Nah, kita yang ini baru nyambut guru penggerak. Yang menegak pensiun surat bergerak-gerak ya Pak gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti akan memetakan, mengelompokkan, menginventarisir kemampuan apa sekolah ini, ya, yang nantinya akan menjadi acuan Pak Arifin, Bu Cintang dan Miftah dalam memajukan sekolah ini. Ya. Makanya hari ini panjangan semua diundang untuk nanti turun memasukkan apa, memberikan masukan apa kepada kita tentang sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam atau sumber daya yang lain yang ada di sini, ya. Jadi nantinya merupakan kekuatan bagi sekolah, ya, untuk mau diangkat kemana. Oh ternyata bocah pada pinter-pinter. Atau ternyata sumber daya manusia pada lemah, bocah isi bodoh-bodoh, sehingga nanti Bu Guru dan Pak Guru, calon guru penggerak ini kan berpikir dan berjuang bagaimana agar anak didik kita lebih pintar. Oh guru-gurunya isi pada monoton, boleh ngajar, isi pada zaman demikian. Nah, harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Calon guru penggerak ini adalah sumbernya, sumber untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada. Makanya calon guru penggerak ini butuh sekali masukan dari para bapak ibu semua, para siswa, ya. Harap usul apa monggo diusulkan saja, sehingga nanti akan diperjuangkan, akan diusahakan oleh bapak dan ibu guru penggerak ini nantinya demi kemajuan SD Negeri Sokaraja. Ya. Sehingga nanti ada bedanya antara sebelum ada guru penggerak dan sesudah ada guru aja pada baik, guru mana guru penggerak ya kayak si kiri sana guru penggerak ya kayak dia. Nah itu yang kita diharapkan, harus ada lompatan peningkatan. Nanti ibu, monggo dia pendukung mau nih guru penggerak. Sini zaman guru penggerak siki ngesuk ganti orang nanti, jadi menteri ganti kadang pun ganti, iya Pak. Nah gue sebetulnya mau ketua komite yang mau gawakan ini aja frontal. Yang ini sudah perbedaan gede-gede bukan penggerak ini ganti. Nah isi ubah-ubah ini nurung mateng isi benernya ya akhirnya magel percuma biaya.
Mudah-mudahan saja apa yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan yang baru kita nanti berkesinambungan dalam arti tetap memajukan, meningkatkan kemampuan guru-guru SD, guru SMP, SMA utamanya, dan meningkatkan secara umum adalah kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi kami atau saya selalu kepala sekolah mengharapkan sekali urut kedua panjenengan nanti dalam acara ini, yaitu memetakan, mengelompokkan atau menggali sumber daya apa saja yang ada di SD ini untuk nantinya akan dikembangkan secara lebih luas oleh calon guru penggerak di SD. Saya kira demikian sambutan saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua dari Komite Sekolah SD Negeri Sokan Jemidul, Bapak Yudi Pramono SEI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati dan kami banggakan kepada Pak Kepala Sekolah Bapak Sugeng yang luar biasa. Dari pertama saya ketemu sampai sekarang masih tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah, syukurillah. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan kepada seluruh guru Civita Akademika dari Sekolah Dasar Negeri Sokan Jemidul, mobil khusus kepada CGP. Saya nggak tahu istilahnya, tapi ikut-ikutan lawan ya, CGP, calon guru penggerak. Kalau saya calon guru pensiun. Sama aja CGP, Pak. Kalau saya nggak pensiun. Alhamdulillah dia ada 3 orang, Bapak Arifin, Bapak Bu Cinta, salam pemerintah, puji syukur atas karunia Allah, di mana orang ketiga ini masih diberi semangat, memiliki etos kerja yang baik, bisa memperbaiki diri sendiri. Hanya beliau sendiri yang bisa beri semangat, Pak. Kadang-kadang kepala sekolah yang bersemangat kalau dirinya sendiri nggak berubah, ya susah untuk berubah diri, Pak. Ya Alhamdulillah orang ketiga ini masih diberi nikmat oleh Allah sehingga masih mampu untuk berpikir mengembangkan dirinya sendiri. Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mengucapkan beliau yang mulia kami namanya Rabbal Alamin. Kepada para hadirin, terutama rekan-rekan saya, orang tua wali siswa, matur nuwun yang telah rawuh nemenin saya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Jangan dipun Pak, mantep. Langsung masuk ke 1-2 Pak. Matur nuwun Pak. Ini sepertinya saya pernah mengalami hal ini, Pak, di zamannya Bu ini kalau nggak salah. Jadi saya ingat kapan ya? Oh iya, terus Pak ini menyampaikan, oh iya. Berarti sudah menerima sertifikasi penggeraknya, Pak? Ibu sudah, alhamdulillah. Berarti tinggal terusnya. Semoga ini berlaku untuk seterusnya di kementerian ya, Pak. Katanya pasukan buat lagi. Tapi sebenarnya di lain sisi ini bagian dari sebuah syarat rukun ya, kalau menjadi guru penggerak harus mengalami ini, Pak. Ya harus ikhlas terhadap ini, masih presentasi seperti ini. Ya di luar pekerjaan ini pekerjaan tambahan, tapi sebenarnya ini bisa jadi momentum bersama ya. Kapan lagi kita bahas ini kalau nggak ada acara seperti ini ya. Jadi kita mencoba untuk memetakan sumber daya sih. Coba nangkap aja ya, kurang-kurang paham. Tapi kalau ekonomi insya Allah paham. Jadi saya nangkap aja ini. Syukur-syukur nyambung sinkron gitu. Jadi pemetaan sumber daya ini kalau saya anggap sih sebagai momentum bersama, Pak. Bukan hanya memberikan atau syarat kita sebagai guru penggerak, tapi kita bisa duduk bersama, memproses bersama, menggodok bersama, tapi matang. Gimana? Modal gaji bubur juga modal mentah, rasanya enak. Jadi sumber daya ini semuanya kita pahami, hadir semua di SDM ikut, Pak. SDM kita kan ada bapak kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada kita dari komite, dari tokoh masyarakat. Alhamdulillah komite di sini bisa urut rebut itu bagian dari modal gitu, modal ide, jadi
itu penting deh, itu ya 80% untuk bisa menganalisis semuanya. Ada juga lagi mungkin sumber daya yang bisa kami sampaikan, ya sumber daya dari lingkungan, sumber daya dari lingkungan kita geografisnya dekat dengan lapang, kita dari Sukoharjo dulu khususnya macam sekali lingkungannya, dari agama, dari beberapa orangnya bukan asli orang pribumi semua, orangnya dari orang pindahan dengan banyak karakter, itu juga sudah modal kita Pak. Juga tidak lupa juga ya mungkin pastinya Pak, modal finansial itu pasti Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah diberi dari pemerintah, yang insya Allah saya nggak tahu, insya Allah nggak tahu Pak. Ya taraf-tarafnya pasti buat wilayah. Itu nanti kita bersama mengetahui yang berrepresentasi masyarakat ini. Yang ketiga, bisa mempresentasikan dan menyampaikan, tapi ketemu kesimpulan bukan kesimpulan ini biasanya ada kesimpulan ini. Ya meskipun ini sebagai rukun aja, tapi apa namanya, kami menyampaikan dari komite yang mencoba untuk tidak fokus pada kekuatan di kelas tinggi. Kalau kita hanya berfokus pada kekuatan, insya Allah tidak ada kesimpulan. Kalau kita berfokus pada ini kelebihan, pasti kita nggak mungkin punya kesimpulan. Karena terkadang sebuah komunitas, sebuah perkumpulan, karena kita hidup karena kita manusia, Pak, itu pasti punya kelemahan. Nah, karena kita berdampingan hidup sosial, pasti ada namanya persaingan. Karena kita hidup karena bermuamalah, karena bertransaksi, berinteraksi, pasti ada yang peluang. Nah, jadi kita tidak hanya berfokus di kekuatan, kita fokus juga di kelemahan, fokus juga di peluang, fokus juga di persaingan. Karena sifat ini akan menjadi satu dan akan menjadi kesimpulan bagaimana caranya kelemahan itu akan menjadi kekuatan, peluang itu akan menjadi sebuah kekuatan, ancaman bisa menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana kita kalau lebih sulit lagi, kita punya kelemahan, tapi bagaimana kelemahan itu bisa jadi peluang bagi kita, itu susah lagi berpikirnya itu. Makanya adanya 3 calon guru penggerak ini, insya Allah sudah mumpuni untuk menganalisis keadaan di lingkungan SD Sukoharjo Kidul. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi saya terima kasih atas undangan kami untuk datang ke sini, Bapak Ibu, untuk dilibatkan. Semoga semua dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi kita semuanya, khusus kepada SDN Sukoharjo Kidul. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meningkatkan acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan dari CGP Angkatan 11 SD Negeri Sukoharjo Kidul. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugeng selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sukoharjo Kidul. Yang kami hormati Bapak Yudi Pramono SEI selaku Komite SD Negeri Sukoharjo Kidul. Yang kami hormati pula tamu undangan, wali siswa, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu guru SD Negeri Sukoharjo Kidul. Tak lupa pula anak-anak kami yang kami banggakan. Mohon izin kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu maka kegiatan pada hari ini tidak bisa kami laksanakan. Kami sangat mengapresiasi sekali atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Kami bertiga merasa dalam melaksanakan program ini sangat disupport. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, dan ini merupakan agenda yang memang harus kami laksanakan. Mohon izin Ibu dan Bapak kami untuk mengajak Bapak Ibu semuanya dalam memetakan sumber daya yang kita miliki di sekolah kita. Tentunya dalam pelaksanaan sebuah sekolah tidak mungkin berjalan sendiri. Perlu berbagai unsur. Untuk itu kami hari ini harus mengundang beberapa unsur penting di sekolahan ini untuk bersama-sama berembuk bersama, kemudian menggali apa saja aset sumber daya yang kita miliki di sekolah ini.
Mohon izin karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan sekolah itu tentunya butuh sinergi antara satu unsur dengan unsur lainnya. Untuk itu, siang hari ini saya mohon izin ingin mempererat seluruh unsur di sekolah kita. Saya mohon izin Bapak Ibu semuanya termasuk siswa untuk berdiri terlebih dahulu. Kita satukan kekompakan sekolah kita. Ya. Oke, untuk menyatukannya saya izin untuk melakukan sebuah games. Ya. Nanti Bapak Ibu di tangan kanannya silahkan dibuka. Ya. Dibuka ya. Tangan kanannya dibuka, kemudian yang tangan kirinya diletakkan di tebunya temannya, di unsur sampingnya di unsur sampingnya kita saling bergandengan seluruh tangan ini. Ya, seperti cincin betul. Akan disesuaikan sehingga semua unsur bisa bergandengan, tidak ada yang terputus. Yasmin boleh ke belakangnya. Nah, boleh ke belakangnya, Ibu. Nah, oke, tidak ada perpisah antara satu unsur dan unsur lainnya, Oke, sudah. Baginya siapa Pak? Yang tidak ke situ Pak? Oke. Sudah Bapak Ibu? Ya. Enggak Pak. Oke Bapak Ibu, kita satukan semua unsur di sekolah kita. Nanti aturan permainannya adalah ketika saya bilang harimau, Bapak Ibu berusaha untuk melepaskan, tapi yang tangannya usaha menggandeng, tangkap, ya, tangkap, harus tangkap. Gitu gitu. Siap Bapak Ibu? Siswa belakang sudah siap? Kabur Pak. Tapi kalau mau menyerahkan diri, siap nih Bapak Ibu? Oke. Saya akan membacakan sebuah dongeng. Ketika di dongeng tersebut ada harimau, Bapak Ibu belum mulai Bapak. Sabar. Belum mulai. Siap Bapak Ibu? Oke siap? Oke. Siap nih. Pada suatu hari malam, pada suatu hari mau malam, bukan harimau. Siap lagi, hari mau malam nih Bapak Ibu, bukan harimau. Hari mau malam, oke siap nih. Saya ulangi lagi, ya konsen. Pada suatu hari mau malam, di hutan belantara ada hariman. Bapak Ibu, hariman sanes harimau. Gegemnya kenceng banget gitu. Saya ulangi Bapak Ibu yang konsentrasi. Pada suatu hari mau malam, di hutan belantara ada hariman tadi ya. Hariman, nggak usah digegem. Tadi ada hariman dan tersesat di jalan.
tiba-tiba di semak belukar hariman dibuka dulu. Ada hariman, tadi ya, di semak belukar hariman melihat harimin. Oke. Harimin kalau Bapak Ibu dibuka dulu itu, jangan digenggam tangan temennya. Nanti hariman melihat, tadi melihat siapa? Harimin dikejar harimau. Ada yang oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, permainan tadi tujuannya adalah menjalin keakraban di antara kita, ya, semua unsur di sekolah kita SD Negeri Samaraja Kidul. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk mengkaji beberapa aset yang hari ini akan kita bahas bersama, di antaranya dari aset manusia sampai dengan aset yang terakhir adalah lingkungan alam. Harapan kami dalam pengajian aset ini itu muncul suara atau pendapat dari Bapak Ibu berada di ruangan ini. Jadi bukan saja dari kami begitu. Jadi nanti sangat diperbolehkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan akan kita catat sebagai notula dan catatan penting di sekolah ini. Mohon Bapak Ibu simak sebuah video ini. Ya, Bapak Ibu monggo dianalisis videonya. Ada 2 video, ini video yang pertama. Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilakukan, orang murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja Video yang kedua. mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah. Dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara
perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara ini. Saya juga begitu Bu, untuk kostum bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi yang untuk remeh-remehnya dan bisa kita susun juga bunga dari situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan tentang sini yang mana? Ya, dari 2 video tadi coba Untuk konstruksi bagaimana kalau kita melibatkan orang tua. Ya, ada perbedaan ya Bapak Ibu, video situasi 1 dan video situasi 2. Mungkin saya boleh minta suaranya dari wali murid, mungkin bisa menyampaikan apa perbedaan video 1 dan video 2. Tidak perlu berdiri ya Bu. Duduk nggak apa-apa. Baik, kami akan mengomentari tentang analisis perbedaan antara video yang pertama dan video yang kedua. Oh ya, kalau ini Bapak Ibu. Iya, kami dari orang tua wali murid kelas 6B. Dari yang video situasi pertama, kami melihat bahwa istilahnya untuk berdiskusi tetapi mereka menyerah mungkin. Sepertinya mentok di situ saja tanpa usaha dan kita istilahnya untuk lebih baik dan bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian untuk video yang kedua itu ada ide-ide kreatif yang mana tidak membutuhkan terlalu banyak dana dan itu bisa misalkan kita diskusikan dengan wali murid yang mana potensi-potensi banyak sekali yang bisa disumbangsi untuk memperlancar kegiatan perpisahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk budaya itu. Ya, betul sekali Bapak Ibu, dari kedua video tersebut kita bisa belajar bahwa yang bisa kita pegang itu adalah kekuatan. Ketika kita ingin merancang suatu program di sekolah, maka fokusnya adalah kekuatan. Jangan pada apa yang belum kita punya, tapi apa yang kita punya dan apa yang bisa kita manfaatkan dari apa yang kita miliki. Oke, kita akan beralih ke aset yang pertama. Aset yang pertama yaitu aset manusia yang setelah terlihat bahwa guru dan teknik di sekolah ini terdapat 18, di mana ada 1 kepala sekolah, 16 guru dan 1 teknik, dan sumber daya manusianya di sekolah ini sangat luar biasa. Ibu dan Bapak sangat bisa diajak untuk bekerja sama dan sangat dedikatif dengan tenaga pendidik yang sudah memiliki gelar S2 yaitu 2 orang, S1 15 orang, dan SMA 1 orang. Untuk kualifikasi rata-ratanya seperti yang Bapak Ibu ketahui semua bahwa di sini Bapak Ibu gurunya masih sangat energik semuanya di usia produktif gitu. Kemudian untuk guru sertifikasinya ada 11 dan jumlah siswanya alhamdulillah sekolah kita termasuk jumlah siswa yang banyak sebanyak 237 dengan adanya komite sekolah dan wali murid. Itu adalah aset manusia. Kita akan petakan satu persatu Bapak Ibu.
saya akan tampilkan di depan, kemudian nanti Bapak Ibu boleh menambahkan apa yang belum tertulis atau tertuang di dalamnya. Yang pertama, di sini ada guru, jelas sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada penjaga sekolah, juga sebagai aset yang berasal dari manusia. Lalu ada siswa, di mana siswanya jumlahnya juga banyak, itu bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang berprestasi dan maju dengan potensi yang beragam tentunya. Lalu ada kepala sekolah yang mampu memimpin dan memanage sekolah dengan sangat baik, dan juga kita memiliki pengawas sekolah yang selalu memberikan bimbingan arahan kepada kita untuk berbagai kegiatan, serta kita juga alhamdulillah memiliki komite. Komite di sini sangat berperan dan komitenya sangat solid yang sudah berasal dari tokoh masyarakat, wali murid, dan itu dapat menjalin kolaborasi yang sangat baik. Terbukti pada hari ini beliau juga selalu hadir mengikuti kegiatan kita di sekolah ini. Oke, di sini baru ada 6 aset sumber daya manusia. Monggo dari Ibu dan Bapak, harapan kami menambahkan aset sumber daya manusia apa yang belum tertulis di sini nanti akan kita tuliskan pada notula. Monggo Ibu dan Bapak, Pak, saya beri kesempatan. Oke, monggo Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Atas kesempatan ini saya ingin menambahkan sedikit tentang aset sumber daya manusia. Bahwa sekolah kita SD Negeri Sokaraja itu alhamdulillah memiliki wali murid ya. Dari 237 siswa, wali murid ini tergabung dalam kelasnya itu ada paguyuban kelas ya. Kemudian dari paguyuban itu untuk komite ya, yang diketuai oleh Bapak Komite Bapak Yudi Pramono. Kemudian dari grup paguyuban ini sangat mendukung sekali untuk semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kita guru wali kelas itu berkolaborasi dengan wali murid, diantaranya saya sendiri bisa saya contohkan nih Bu Cinta. Untuk kegiatan yang akan saya laksanakan besok itu saya menghadirkan guru tamu, di mana untuk praktik budaya Banyumas saya menghadirkan guru tamu yaitu orang tua siswa. Dan sebelum itu kita sudah koordinasi dulu untuk setiap kegiatannya. Bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa saya contohkan yaitu untuk kelas 6 tahun ajaran kemarin kita mengadakan perpisahan sekolah ya, perpisahan kelas 6. Kita alhamdulillah memiliki wali murid yang sangat mendukung untuk kegiatan perpisahan kelas 6, di mana kegiatan ini dikelola sepenuhnya oleh wali murid. Dan kita dulu seperti dalam video tadi, kita memberdayakan aset yang ada. Jadi anak-anak diminta untuk mengisi kegiatannya, kemudian dari wali murid, kepanitiaan dan keseluruhan itu dikelola wali murid penuh, ya, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan itu dengan sukses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Alhamdulillah lancar. Itu dari wali murid. Kemudian aset yang kedua yaitu aset tokoh masyarakat. Alhamdulillah beberapa kegiatan kita sudah berkolaborasi dengan tokoh masyarakat. Di antaranya yaitu yang pernah kita lakukan adalah gelar karya. Ya, gelar karya P5 ya. Untuk gelar karya P5 itu kita berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, sehingga untuk sarana dan prasarana panggungnya kita juga meminta tolong waktu itu dengan Pak Yudi ya, untuk pengadaan panggungnya seperti itu. Jadi alhamdulillah acara dapat terlaksana dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi semua warga sekolah sebagai unjuk proyek-proyek yang pernah kita lakukan selama 1 tahun tersebut. Kemudian ada lagi yaitu pelaksanaan pawai batik dalam kegiatan P5 juga. Kita juga berkolaborasi dengan
yang berkeliling di Desa Sukarasa Kidul. Kemudian selanjutnya yang kemarin baru terlaksana yaitu Hari Santri. Oke, Hari Santri kita juga berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan alhamdulillah juga kita sudah melaksanakannya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bu Eni. Baik, kita tambahkan 2, berarti 2 poin tadi. Yang tambah yang pertama adalah wali siswa atau orang tua wali yang sangat mendukung sekolah ini, terus juga sebagai aset kita nih. Karena tanpa adanya dukungan orang tua maka banyak kegiatan sekolah yang tidak bisa tercover dengan maksimal. Lalu ada tambahan lagi tokoh masyarakat sudah dituliskan oleh Matula. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Sudah tertutup semua nih. Kalau begitu kita akan lanjut ke aset berikutnya yaitu aset sosial. Untuk aset sosial yang sudah kami petakan di sini ada organisasi PGRI, kemudian ada organisasi pramuka, K3S, KKG, Koryol Cahindik, kemudian kita juga bekerja sama dengan Puskesmas, selalu mengecek kesehatan anak-anak secara rutin. Kemudian ada Polsek dan Koramil, lalu ada komunitas BKC yang menyelenggarakan eskul karate di sekolah kita. Berikutnya dulu. Oke, ini yang sudah dituliskan dari beberapa aset yang sudah dituliskan. Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan aset yang kiranya ada namun belum tertuang dalam peta pikiran tersebut? Ada Bapak Ibu, monggo. Aset apa? Aset sosial itu seperti komunitas, komunitas yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah atau program-program sekolah. Monggo, Ibu dan Bapak. Monggo, Bu Ili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit yang tentang aset sosial, yaitu yang pertama paguyuban kelas. Kita kan memiliki paguyuban di sekolah ini ya, setiap kelas mungkin memiliki. Melalui grup WA dan pengurus paguyuban dapat menjadi wadah komunikasi guru dan siswa. Ini malah akan mempermudah kita untuk berkomunikasi. Yang kedua, pemerintah desa. Kita dari pemerintah desa ini khususnya untuk tugas saya, atau tugas tambahan saya itu tentang PIP ataupun KPP. Pemerintah desa mengadakan MOU dengan pemerintah desa terkait kalau dengan desa itu tentang KPP. Kalau PIP itu tentang dari pemerintah, ya. Ya. Kalau KPP itu merupakan bantuan khusus untuk anak-anak Banyumas asli, begitu. Ya. KBP itu kartu Banyumas Pintar. Ya perlu kalau kita kita setiap tahunnya mengajukan, tetapi tidak terlalu banyak, paling 2 atau 3 anak. Gitu. Kita memintakan surat keterangan SKTM gitu. Kita mengadakan MOU seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk diri. Ya, tadi tambahannya adalah yang pertama paguyuban wali murid. Ya, betul sekali. Ini belum dituliskan. Paguyuban wali murid sangat membantu tugas kita, Bapak Ibu guru, untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua tadi ada MOU dengan pemerintah desa. Ada lagi Bapak Ibu untuk aset sosial? Sambut? Mestinya kan bisa dilakukan. Oh, iya. Puskesmas sudah saya kasihkan. Ya, Bang, Bang bisa masukkan tadi.
itu semua sudah dimasukkan di kegiatan. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari wali murid ada yang belum kami tuliskan lagi untuk aset sosial. Praktek batik batik, kemudian kayak keripik tempes itu ada ya Bu? Bisa dituliskan di Soekarjo Kidul ada yang untuk pembuatan keripik, pembuatan ketuk goreng. Betul. Ya, ini ada tambahan dari wali murid, pembuatan ketuk goreng itu juga bisa dimasukkan sebagai aset sosial. Oke, sudah semua nih Bapak Ibu untuk aset sosial? Ya, kita akan melanjutkan ke aset berikutnya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arifin. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Arifin. Terima kasih Ciptaan yang sudah mengawali untuk pemetaan aset di SD kita tercinta. Alhamdulillah tadi sudah dua ya berarti. Jadi aset manusia dan aset sosial. Nanti menambahkan di situ. Fotonya ada penambahan barangkali ini buat kuis. Itu ada penambahan gitu ya. Iya. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk pemaparan presentasi, saya ingin tadi bercerita kan explain. Kalau saya explain saya ditanyakan dong. Banyak ini tidak. Saya explain oh nggak usah. Oh ya udah karena nggak diperkenalkan dari ya oke. Kita lanjut aja. Dulu saya padahal asiknya tadi. Kita lanjut dulu. Oke. Baik, tadi sudah ada aset manusia dan aset sosial. Perlu Bapak Ibu tahu, jadi kita ini dalam pemetaan sumber daya untuk mengelola sumber itu ada dua. Ada maaf pemetaan. Jadi dalam pemetaan sumber daya ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan aset based thinking dan deficit based thinking. Tadi Pak Komite mengatakan iya benar, tidak hanya dari kelebihannya aja, kekurangannya juga mungkin bisa untuk evaluasi kita. Tapi ini untuk kemajuan kita biasanya apa yang potensi kita untuk dikembangkan itu. Jadi kalau masalah itu hanya untuk menambah masalah saja. Jadi ini lebih kita data potensi kita seperti itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu aset fisik. Nah, aset fisik apa saja Bapak Ibu yang sekolah kita miliki ini, itu nanti Bapak Ibu juga bisa urun rembuk. Yang pertama kita memiliki gedung utama yang sangat representatif, ya, apalagi dua gedung kemarin kelas 4 dan 5, 4B dan 5A sudah di rehabilitasi renovasi ya. Itu. Kan ada kata gedung direhab, yo, kan mereka. Oh gitu, rehabilitasi untuk manusia. Yo, coba harus jelas dong. Ya perbaikan. Ada perbaikan sedang ya. Kemarin sudah diperbaiki alhamdulillah. Jadi gedung utama kita, ruang kepala sekolah sudah bagus, ruang kelas bagus. Ini untuk memungkinkan pembelajaran anak didik kita. Kemudian ruang guru, perpus, ruang pertemuan, alhamdulillah ya. 3 ruang jadi 1. Jadi kita kalau ada acara-acara agak besar, kemudian modalnya limit, ya tidak bisa saya taruh, kita punya ruangan untuk pertemuan di sana. Kemudian ada UKS dan lobi. Kemudian ada area olahraga lapangan voli yang menjadi modal kita, anak-anak kita ini modal yang sangat besar menurut saya. Karena apa? Kita punya lapangan voli, kita punya anak-anak yang semuanya suka voli atau kebanyakan suka voli. Kemudian kita juga sudah memfasilitasi ada ekstrakurikuler voli. Alhamdulillah tidak sia-sia.
di kecamatan juara pernah. Kemudian kemarin di kabupaten ada anak dari SD ini juara 3 ya. Coba Mas Bibin berdiri, Mas Bibin. Nah ini tepuk tangan ini salah satu pemain voli dari SD kita yang masuk di timnas Suaraja kemarin di kabupaten juara 3. Alhamdulillah bisa dipakai untuk PPDB nanti sertifikatnya ya Mas Bibin ya, nilainya lumayan ya. Kemudian tempat parkir, nah itu yang ada di gambar. Kemudian musola dan kamar mandi. Kemudian yang ketiga ada kantin koperasi sekolah. Kantin juga termasuk aset kita untuk menambah finansial cuan ya. Ini juga kolaborasi dengan wali murid ya yang ikut menitipkan jadanya di koperasi kita ya. Ini terjaga kebersihannya lebih efisien. Higienis higienis, bersih, kemudian sehat. Kemudian drainase yang baik. Ya walaupun agak kurang baik ya. Listrik jaringan internet yang lancar. Sampai anak-anak sini pada nyolong wifi oke gimana malah ini kan menteri ramongan. Bagaimana kalau siang di on kan aja wifi. Anak-anak sering pada nongkrong di situ, nyambungnya wifi sini. Pernah saya dulu waktu sholat asar gimana apa nyambung wifi sini tuh gimana seperti itu. Jadi itu ini aset fisik. Mungkin dari Bapak Ibu guru, dari wali murid barangkali bisa memberikan masukan tentang aset fisik ini yang kita miliki, yang nantinya akan mungkin kita masukkan program untuk kemajuan SD kita selain yang sudah tertulis di sini. Bapak Ibu, monggo Pak Rohimat, Pak Ketua RT, mau Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sekolah SD1, SD Sekolah Cikidul. Maaf karena kami dulu pernah sekolah di sini, mantan divisi, jadi apal sekali. Ini gelombang SD2, SD2, 2, 3, 1. Makanya maaf, kita di 1 sudah itu. Berikutnya kami sebagai partai RT 2 itu yang nomor 4 itu tentang drainase yang baik, listrik dan jaringan internet yang lancar. Kami selama RT sudah hampir 12 tahun ini mengalami untuk drainase. Kalau musim hujan Pak, Pak sekolah itu Masya Allah air sampai pada saya dorong-dorong Pak. Jadi itu mohon maaf, itu yang di PAUD sana Pak, itu ada hambatan tanggul sehingga polutan sehingga air kalau hujan gede banjir luar biasa air semua masuk. Itu mohon maaf, ini wilayah SD, hak SD monggo kami gunakan jangan sampai sehingga semalam kemarin berapa hari yang lalu hujan pun luar biasa sampai pada saya sampai telepon Pak gimana ini airnya luar biasa sampai masuk ke warga. Kadang-kala pun saya Pak Bu namanya kotoran sampai perindas berbujur sampai kasur mampet sehingga air sini sampai masuk ke SD. Bahkan sana Bu macet, itu ada lubang sana macet. Makanya kami setiap hari kalau hujan mesti RT-nya keliling borong Pak sama Mas Parto itu Pak. Jadi mohon maaf ini karena kan saya mohon untuk drainase lagi dan pihak sekolah melobi kepada PAUD sana agar jangan sampai gini loh. Bentuk airnya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai jaringan ini maaf saja, saya kadang-kadang sering mau naik bocah-bocah di luar daerah Bu, Pak. Ada yang dari kejurukan, dari Surong sengaja, bahkan sampai pacaran malam hari. Benar Pak, saya ini sebagai kakek ini. Makanya saya selalu kontrol kadang-kadang saat kejadian mengedar sabu-sabu. Di sana pun ada di lapangan Sriwijaya. Komplek SD Cikidul. Makanya kami nyoba sekalian untuk WiFi atau untuk CCTV-nya tolong diaktifkan. Dan karena sekali lagi namanya kesehatan itu sangat rawan sekali. Apalagi kita jual ini pengusaha koperasi ini, tapi
Kalau sudah mulai sore sampai sana nggak ada orang yang berani lewat. Apalagi ada orang meninggal. Orang meninggal sore hari, pangapunten Bu, nggak ada yang berani nengok, apalagi sampai keliling, jalan-jalan. Ya paling yang teknik, sama Mas Pato paling-paling. Itu sekali lagi untuk jaringan mohon yang internet mohon kalau pagi bekerja jam 4 monggo diaktifkan, setelah selesai dimatikan. Saudara kami sebagai teacher sangat prihatin dengan berbagai macam video-video yang tidak beres. Padahal di sana di warung tak dalam ini tadi apa Mas? Astagfirullahaladzim. Anak-anak SD kelas berapa itu dari kecelakaan? Itu mohon maaf ini saya lagi membantu sekolah untuk jaringan internet. Kalau pas jam kerja, oke. Kalau jam di luar jam sekolah dimatikan. Karena apa? Kemudian jaringan listrik ini yang mohon maaf ini sudah cukup bagus. Kadang-kala ini Pak Dudung ini sebagai rekan saya untuk listrik siap membantu pada Jakitul minta saja ini. Dan sekali lagi untuk 1, 2, 3 sudah bagus. Tolong diteruskan saja. Kemudian untuk lapangan digunakan saja karena ini apalagi sekarang lapangan sudah terpakai monggo. Dan ini memang saya wanti-wanti pada desa tidak ada udara. Ya saya mungkin tidak ada udara yang apa. Pernah terjadi tahun yang lalu dari saya dulu di sini ada anak olahraga sikile nganten saya. Pernah terjadi waktu ada udara tahun yang lalu. Sini itu 1989 di sini saya. Kurungan apa ya? Terus badannya masih cinta di mulut saya jabatan satu masih muda berbeda. Demikian misalkan mungkin dari KPRT atau masyarakat ini sangat berperan untuk kemajuan khususnya SD Negeri Sarjidul karena kami mantan murid dan mantan guru Jakitul. Demikian para kepala sekolah dan ibu-ibu sekalian yang nanti yang salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya dari Bapak Rohiman di sini, undangan selaku Ketua RT. Ini mantan guru di sini, jadi beliau sangat memahami karakteristik soal sini. Jadi terima kasih juga dari masukannya drainase dan tadi itu saya juga bilang kurang baik karena juga banjir. Jadi ya nanti insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dari sekolah. Atau itu masalahnya karena ada tambahan. Maunya ada tambahan itu karena ada kasus apa kan mungkin bukan masalah drainase kan karena kesadaran manusianya. Ya berarti kan itu. Ya. Tapi ya kita nanti kita masukkan dulu ke sana nanti kita tidak lanjuti. Terima kasih Pak Rohiman. Begitu tadi dari yang dari orang luar di sini ngapain Pak? Oh Pak Evian, loh berarti itu tahu dari sini anak-anak sini berarti dia. Oh ya berarti kalau siang dimatikan saja berarti. Ya maunya pulang siang ya. Ya maksudnya begitu ya. Jadi kalau ngomong, tidak. Ya. Ya. Terima kasih. Kira-kira cuma ada lagi masukan enggak tentang ini? Terima kasih. Lapangan dari Pak Komiter. Ya, terima kasih langsung aja. Ini aset fisik ya, aset fisik kan itu kan bisa fix aset atau non fix aset ya, bisa aset apa asetnya bergerak. Apakah mungkin asetnya tidak bergerak? Ya? Mungkin apakah mungkin asetnya tidak bergerak? Ini kan aset fix tanpa bangunan ya. Non fix asetnya tidak bergerak seperti halnya perlengkapan, komputer, sarana, apakah layak untuk dimasukkan dalam aset sebenarnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komiter. Jadi aset fisik ini ada aset yang tidak bergerak, bisa komputer juga dimasukkan. Sarana dan prasarana ya, LCD berarti juga modal untuk pembelajaran.
Terus speaker ini ya itu bergerak rapi. Ya, sound system namanya. Ya. Cuma kita lagi kekurangan ini pengeras suara, perlu tambah lagi. Ya, baik, cukup ini cukup. Ditambahkan dapur, kan kita punya dapur, Pak. Dapur ya, oh ya, dapur. Nanti lapangan tadi Pak Rohimat, lapangan maksudnya di aset lingkungan ya, bukan di aset fisik kita. Karena lapangan itu milik desa karena kita di lokasi yang strategis dengan lapangan desa dulu. Ya. Ya. Jadi kalau masalah lapangannya mau dipakai pasar malam rumah tangga itu urusan dengan pemerintah desa. Itu ada di balik layar sih masalahnya. Kita nggak bisa itu ya mau diizinkan atau enggak, jadi ada profitnya di balik itu. Kalau kita naik bis tengah bis dibersihkan nih kayak tujuhnya loh. Baik, kita lanjut aset berikutnya yaitu aset. Oh ini sudah dari pemanfaatan tadi. Oh ya tadi ya Bapak Ibu bisa baca juga. Musola sudah dimanfaatkan untuk sholat zuhur berjamaah, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian kantin tadi udah sedikit saya singgung. Laboratorium, nah ini wifi digunakan untuk berbelajar berbahasa ini. Ya. Ya, next. Aset agama dan budaya. Ya. Aset agama dan budaya. Alhamdulillah lokasi sekolah kita itu berdekatan dengan Madrasah Jiniyah, benar nggak? Di mana? Benar kan? Dan tempat ibadah sehingga masyarakatnya religius. Oh TPG ya, TPG. Dan tempat ibadah masjid juga nggak terlalu jauh sih. Kemudian musola milik kita. Kemudian masyarakat yang suka kebudayaan Islam tentunya sholawatan yang bisa dimanfaatkan untuk grup rebana atau hadro. Kemudian kerajinan batik, suara aja boleh suara. Oh ya ini jelaskan batiknya. Ya, karena budaya itu daripada bisa kita punya sartasnya alat hadron dan kemarin juga pada drone di sini ya untuk tampil di KBI kan ya kan kemarin bagus guru-guru ada videonya tampil di hadron ya. Jadi alhamdulillah karena udah terbiasa sholawatan kemudian pelatihan sih beberapa langsung bisa yang dilatih sama Ibu Nifta sama guru agama kita Ibu Ulfa Sulaida. Nah, Bu Alia juga ini vokalis kita juga bagus gitu. Alhamdulillah ini aset agama dan budaya. Alhamdulillah dan masyarakat kita juga masyarakat yang mayoritas Islam termasuk siswa kita cuma ada beberapa yang non muslim ada. Kemudian apa pemanfaatannya aset agama dan budaya ini? Pemanfaatannya aset budaya next bonita next ya. Banyak tokoh agama di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk narasumber pada acara BAPI. Pernah juga untuk acara doa bersama dalam rangka menghadapi ujian. Kita sekolah SD itu tuh mengundang Bapak Kayim dari sini ya untuk memimpin doa bersama. Jadi tidak pusing untuk mencari narasumber mengisi dalam rangka peringatan Hari Besar Islam. Kemudian memanfaatkan kreativitas murid dalam kegiatan hadroh karena sudah terbiasa sholawatan jadi dilatihnya lebih mudah. Kemudian pemanfaatan sanggar batik untuk kegiatan P5 membatik kita dekat dengan sanggar batik ada di Sulawesi Tengah. Kemudian Sulawesi itu ada ya? Wah kemarin ya mungkin ya ini kemarin malah SMA negeri 1 soal aja. Ini. Oh ya. Ya mungkin untuk event-event berikutnya kita bisa untuk pendidikan kearifan lokal ya. Ya
kita. Masa kita tidak bisa membatik, padahal membatik juga dari salah satunya kearifan lokal suara aja seperti itu. Nah, cukup bisa juga bisa kayak ketuk dan kayak soto. Kemudian aset politik. Nah, aset politik ini adalah aset kewenangan, ya, kewenangan yang bisa dibuat modal untuk kita untuk membuat regulasi atau peraturan yang bisa menguntungkan kita. Apa sih aset politik yang bisa kita punya? Yang pertama adalah SD Negeri Surakarta itu adalah sebagai sekolah inti transformatif. Ya, kemarin guru kita Ibu Eni Kalkulasi juga ada diklat itu juga aset politik yang bisa menyalurkan ke SD lain, ya, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian kita juga memiliki anggota DPRD Kabupaten yang punya hubungan yang sangat erat dari sini dengan teman Gus satu guru kita itu beliau Suraida. Jadi dari modal itu kita dapat banget platform Pak kita, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ibu Pak Suraida. Karena ada hubungan yang sangat emosional. Jadi tinggal satu. Gimana? Pasti kan ada di bodol lagi. Tinggal satu tadinya ketiga. Oh iya. Jangan panik. Iya. Terus bisa juga kedekatan dengan Pak Supakat ya dari Golkar ya. Tapi lebih ke kemarin kita dia dari PKB Irawati. Sekarang juga ikut di DPRD dari Kabupaten. Ya, nanti mungkin sekarang belum ya. Ya nanti agak disuani. Agak disuani. Ya bisa untuk printer apa speaker kan lumayan. Speaker 10. Iya Mas. Iya. Kemudian sekolah kita juga memiliki kepala sekolah yang memiliki jiwa leadership yang kuat. Beliau Bapak Sugeng. Tepuk tangan untuk Bapak Sugeng. Jabatannya banyak sekali di PGRI sebagai ketua 2 Bapak Sugeng. Kemudian mempunyai hak di K3S. Beliau juga ikut di pengurusan harian di luaran juga. Beliau masuk di maka bidang. Jadi alhamdulillah jadi berkat beliau ada kebijakan-kebijakan yang kira-kira bisa menguntungkan sekolah kita. Tapi bukan kepentingan pribadi, lebih ke kepentingan umum yang jelas seperti itu. Ini yang aset politik. Kemudian menjalin kolaborasi jaringan dengan sekolah yang berdekatan dengan TK. Kebetulan kita dekat dengan PAUD. Kita bisa melobi guru-gurunya untuk nanti supaya masuk atau supaya sekolah di SD Negeri Surakarta itu. Itu juga aset politik yang kita punya ini. Ya, syukur soal kalau ngirim aja lenggang kampung. Lenggang kampung nggak apa-apa. Ya, lanjut. Jadi, gini Pak. Yang nomor 4 itu antara dulu penerimaan PPDB. Dulu waktu saya sana tuh adanya SD 1 juga masih dan beraganya berangnya di sana. Jadi sehingga orang-orang Gabriel masuk ke sini mas. Karena dulu adanya terkait dengan di jalan raya. Nah sekarang mungkin sudah banyak yang bisa tahu mungkin hanya masuk ke jalan raya. Mungkin bisa nanti masing-masing ini masuk ke wilayah. Saya dulu alhamdulillah dan sesuatu kompleks banyak. Tapi namanya Gabidul bukan masih wilayah. Dan terus ini seringnya berapa sih tadi Bu? Sekarang sudah nggak ada ya, agak berkurang yang dari sana Pak. Soal Jawa Tengah ini perlu juga. Iya. Pak polisi kan ada di depan pasar. Bayar. Oh bayar. Aduh. Berarti cari lagi Pak Oga Budul nanti ya, untuk nyebrang-nyebrangan ya, Pak Oga ya. Ya memang agak berkurangnya dari wilayah sana Pak, masuk ke soal Jawa Tengah. Ya ini untuk masukan buat kita, turun Pak. Oke, oh ya ini dari punya videonya justru dari sana, dari barat jalan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya untuk sekolah ke Semarang itu kendalanya
berat. Kendalanya ya. Ya. Sebenarnya kalau pengen kesini dari sana pulang dari dia, cuma kayak itu takut sama pengendaraan yang nggak mau ngalah ya sama yang mau nyebrang cuma berapa menit aja. Mengharapkan sangat dari SD sini ya untuk bisa ada yang nyebrang ngalah ya. Dari sana juga nanti bisa saya di sini. Khususnya pagi hari. Ya pagi dan pulang juga sama. Soalnya kan sama lah kalau pas jam-jam kerja itu kan siang hari mungkin yang istirahat mau pulang kencang-kencang itu takut pada mau kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang bumi memang ada yang nyebrang, ya insya Allah ya aman. Karena banyak sekali saya mau kegedean, banyak kelas ke sini. Wah, kalau ada beratnya saya di sini aja. Ya, ini untuk makan atau untuk catatan. Kalau bisa nanti jadi ada orang yang bisa nyebrang kayak 30 tuh. 30 itu ada namanya Pak. Dan coba langsung kita dari pagi sampai siang. Nanti kita ada gitu ngobrol. Ini juga penting lah. Akhir kalau komunitas. Kita bisa bola. Berapa lagi sih setiap bulan mesti ada. Ya baik gitu ya. Komplek Kristen bulan kalian karena udah biasa rumah. Dulu ambil sikat, kita ambil atusan itu, atusan apa? Kita yang kemarin dulu ada yang masuk B, ini masuk B. Kita mau ke sana, dia koreng sama-sama. Sekarang ini sudah satu, ada di sana. Terima kasih Kang Rohimat sama ibunya Bendela memberi masukan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kembali saya menyampaikan sedikit menyangkut dengan aspek politik yang pertama, yaitu bahwa SD Negeri Sukareja Kidul sebagai sekolah inti transformatif. Perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa alhamdulillah pada bulan Juli tahun ini beliau Bapak Sugeng, Bapak Kepala Sekolah dan saya itu sudah melakukan, ya alhamdulillah SD kita itu terpanggil untuk mengikuti coaching klinik sekolah inti transformatif di BPMP Semarang di Serondol. Penunjukan sekolah inti transformatif ini bukan berdasarkan asal begitu ya Bu, tapi ada beberapa indikator mengapa sekolah kita itu ditunjuk sebagai sekolah inti transformatif. Di antaranya indikator yang pertama yaitu memiliki peningkatan nilai rapor pendidikan setidaknya pada 3 indikator prioritas yang berupa kemampuan literasi, numerasi, dan karakter serta ketersediaan PTK yang memadai. Bahwa alhamdulillah setiap tahun kita itu mengadakan AMBK. Ya, seperti tahun kemarin beberapa minggu yang lalu kita juga mengadakan AMBK yang hasil AMBK tersebut adalah berupa rapor pendidikan, dan rapor pendidikan kita alhamdulillah baik, ya, semuanya hijau. Ya, tepuk tangan untuk SD kita. Alhamdulillah, ya. Sehingga SD kita itu ditunjuk sebagai sekolah inti yang merupakan membawa misi yaitu agen perubahan, ya. Sekolah inti transformatif di mana membawa misi perubahan bahwa suatu sekolah itu sekarang menjadi sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan ada iklim kebinekaan, ya, sehingga ramah bagi anak-anak kita untuk sekolah. Alhamdulillah pemerintah melalui AMBK rapor pendidikan kita hijau sehingga sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah inti yang wajib mengimbaskan kepada 10 sekolah imbas. Jadi kita memiliki 10 SD imbas. Kemudian
memiliki akreditasi A, ya, dan alhamdulillah kemarin ya tepuk tangan. Kemarin sudah ada akreditasi lagi. Terima kasih pada Bapak Komite yang sudah mendukung semua program sekolah kita. Mudah-mudahan nanti hasil akreditasi kita juga masih A, ya, sehingga sekolah IT transformatif masih berlanjut, ya. Kemudian kita juga memiliki kombel yang sangat hebat, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Dan hasil kemarin pendampingan, kemarin 1 hari pendampingan saya Ibu di The Garden Purwokerto, yaitu pendampingan sekolah IT transformatif. Saya membawa RTL atau rencana tindak lanjut untuk penguatan komunitas belajar atau kombel. Kombel kita itu perlu Bapak Ibu ketahui bernama Kopilantas, yaitu kolaborasi pintar menuju pembelajaran berkualitas yang diketuai oleh Bu Nyai Cinta dan sekretaris Bu Nifta, kemudian ada Pak Firman, dan kita memiliki tenaga pendidik di sini yang semuanya itu berkomitmen sama untuk memajukan SD Negeri Sokaraja Kidul, sehingga melalui kombel itu senantiasa kita kemampuannya atau kompetensinya itu di-upgrade atau ditingkatkan sendiri, karena melalui kombel setiap bulan kita aktif untuk memecahkan segala masalah yang ada di sekolah kita. Untuk salah satunya adalah untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita, ya. Bismillah, mohon doanya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita programkan akan berhasil dan dapat bermanfaat bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu Hendy yang sudah menambahkan, jadi merupakan pengetahuan tambahan bagi orang tua siswa atau wali murid untuk tidak ragu-ragu untuk mendaftarkan sekolahnya di sini. Insya Allah guru-gurunya berkompeten, kemudian banyak fasilitas yang bisa digunakan di sekolah. Jadi kita juga SD Negeri Sokaraja itu tadi ditunjuk sebagai sekolah itu tadi syaratnya rapot pendidikannya juga bagus, yaitu salah satunya itu. Kemudian banyak kegiatan guru-gurunya untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini strategi pemanfaatannya tadi udah melalui kedekatan personal dan kolaborasi dengan anggota DPRD Kabupaten. Sekolah meminta bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian menjadi sekolah percontohan dalam implementasi kurikulum merdeka. Kepala sekolah yang memiliki leadership yang kuat, yang dapat mengauri bersama para sekolah dengan dibutuhkan sebagai ketua Tugas Kecamatan Kabupaten. Ya, kemudian dapat mempermudah dalam perekrutan murid. Begitu Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Nifta Safrianinrum untuk aset yang ke-6 dan ke-7. Jadi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dulu untuk orang-orang terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Sokaraja Kidul, yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri Sokaraja Kidul, Bapak Ibu guru, kemudian dari tokoh masyarakat, dari wali siswa, dan yang kami banggakan siswa SD Negeri Sokaraja Kidul, itu siswa kelas 5 dan kelas 6 yang pastinya sudah dari tadi pagi di sekolah sampai sore ini ya. Tetap semangat ya anak-anak ya, semangat. Oke.
Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya melanjutkan pemaparan materi tentang pemetaan sumber daya yang ada di sekolah, yaitu adanya aset finansial, di mana aset finansial ini berupa dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas, di mana aset finansial yang dimiliki SD Negeri Sokaraja Kidul itu yang pertama yang memang digunakan untuk operasional utama SD Negeri Sokaraja Kidul berasal dari dana BOS atau BOSP, yaitu bantuan operasional satuan pendidikan, di mana bantuan BOSP ini berasal dari pemerintah, di mana hitungannya adalah dari jumlah siswa dikalikan 900.000 untuk jenjang SD. Untuk siswa SD Negeri Sokaraja Kidul pada tahun 2024 ini mendapatkan jumlah dana BOS yaitu sebesar 220 juta rupiah. Alhamdulillah, uang yang sangat besar, di mana uang itu memang digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan operasional sekolah, di mana operasional sekolah sudah diatur dalam juknis BOS, sehingga tidak serta-merta dana BOS ini digunakan semaunya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah buatan, tapi sudah ada juknisnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan juga pada saat perencanaan penggunaan dana BOS ini juga berdasarkan PBD, yaitu perencanaan berbasis data. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eni tentang rapor pendidikan, Ibu. Jadi di rapor pendidikan itu ada hal-hal yang memang prioritas, Bapak Ibu. Prioritas, di mana prioritas itu dilanjutkan ke dalam ARKAS. Nah, ARKAS itu akan dirinci untuk kegiatan-kegiatannya apa saja dan rincian biaya yang akan muncul berapa. Sehingga di dana BOS itu ada sebuah aplikasi yang memang secara online itu langsung nyambung ke markas itu di tingkat kabupaten dan langsung nyambung di tingkat pusat, di mana dana BOS ini keluar itu setiap 6 bulan sekali atau 1 semester sekali, yaitu periode 1 di bulan Januari sampai Juni dan periode 2 Juli sampai Desember, di mana masing-masing periode itu sekolah harus melaporkan SPJ-nya, surat pertanggungjawabannya, dengan sedetail mungkin sesuai dengan penggunaan dana BOS yang tertulis pada aplikasi ARKAS, begitu. Kemudian yang kedua yaitu adanya laba kantin. Di sini kami masukkan laba kantin ke dalam aset finansial karena memang adanya, kita punya kantin nih Bapak Ibu, di mana kantin itu menyediakan segala macam makanan yang insya Allah bergizi bagi anak-anak, dan di sana banyak wali murid juga yang berkolaborasi pada kantin sekolah. Nah, pada makanan yang dititipkan itu sekolah numpangin harga, sehingga muncullah laba kantin di aset finansial di SD Negeri Sokaraja Kidul. Namun untuk laba kantin ini memang kantinnya tidak seberapa nih Bapak Ibu, wali murid besok ya kan kantin ya. Memang kantinnya sebesar itu, sebesar itu, sehingga untuk laba kantinnya pun tidak terlalu banyak. Di sini laba kantinnya hanya pemanfaatannya hanya memang untuk mengembangkan kantin itu sendiri. Untuk kantin sendiri di SD Negeri Sokaraja Kidul di bawah pengelolaan oleh Bu Alia dan Bu Tata, begitu. Selanjutnya aset finansial berikutnya adalah iuran pramuka. Bapak Ibu pirsogi, anak-anak juga tahu bahwa setiap bulan siswa diminta iuran pramuka sebesar Rp5.000, di mana iuran itu bukan termasuk bumbung pramuka, itu adalah iuran wajib yang pemanfaatannya adalah untuk pengelolaan operasional ekstrakurikuler pramuka, adanya lomba, kemudian kegiatan tentang kepramukaan di sekolah, itu sebagian besar
ditampung oleh iuran pramuka ini. Di mana iuran pramuka ini yang memegang awalnya itu Bu Ulfa, kemudian dari Bu Ulfa dilanjutkan ke Bu Nisa, dan saat ini saya sendiri yang memegang iuran pramukanya. Nah, memang iuran pramuka ini tidak hanya digunakan oleh lingkungan SD Negeri Sokaraja itu saja Bapak Ibu, namun sekolah memang harus menyetorkan sebagian dana yang terkumpul yang pertama ke kuartir cabang Banyumas atau tingkat Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 1 bulan kali seluruh siswa yang ada di sekolah itu. Kemudian untuk 4 bulan lainnya adalah disetorkan ke kuartir ini Bapak Ibu guru setiap bulannya dipotong potongan kantor nih. Yang pertama iurannya yang pertama adalah untuk iuran kurban. Jadi guru-guru di sini setiap bulannya alhamdulillah bisa berinfak kurban bersama siswa nih, di mana infak ini dikumpulkan sehingga bisa membuat suatu kegiatan yang memang belum bisa setiap tahun, namun kita fasilitasi minimal 2 tahun sampai 3 tahun sekali kita bisa melaksanakan infak kurban. Nah, untuk akses finansial yang ada di SD Negeri Sokaraja Kidul kita ini, mungkin dari tadi yang sudah saya sebutkan ada dana bos, ada lamber kantin, ada iuran pramuka, tabungan siswa, dan iuran guru. Adakah yang mau menambahkan lagi untuk akses finansial tentang keuangan? Oh ya, baik untuk Siva dari ya, Siva. Oke, Siva, silakan Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang harus ditambahin yaitu iuran kas. Iuran kelas. Oh ya. Iuran kelas itu fungsinya untuk kebutuhan kelas. Nah, contohnya itu kayak untuk mendekor kelas, terus untuk pembayaran kegiatan P5, dan untuknya jika perlu untuk makan-makan. Oh iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk siswa kelas 6B. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Siva. Jadi ada tambahan dari unsur siswa ya. Di setiap kelas itu ada iuran kas kelas yang peruntukannya untuk mendekorasi kelas, kemudian untuk kegiatan P5 yang memang dibutuhkan begitu, yang tidak perlu minta iuran ke orang tua dan ke siswa. Dan juga bisa dari iuran kas kelas itu kalau ada sisa untuk makan-makan gitu ya, catat Bu Cinta. Iya. Oh, pesan dari orang tua. Adakah tambahan lainnya untuk aset finansial tentang keuangan yang muncul di SD Negeri Sokaraja Kidul ini? Oke. Tambahan nih berarti adanya dana sosial siswa. Bapak, terima kasih untuk tambahannya. Untuk aset finansial di sini memang adanya iuran komite nih, waktu di awal pembentukan komite memang disepakati adanya iuran komite yang dibayarkan oleh siswa sebagai infak harian, di mana infak harian ini sudah berlangsung untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu. Masing-masing siswa dikumpulkan oleh bendahara kasnya untuk oleh guru kelasnya masing-masing, di mana pemanfaatannya salah satunya yaitu untuk menjenguk siswa yang sakit. Untuk iuran infak ini sudah berlangsung alhamdulillah. Untuk pemegang koordinator keuangannya adalah Bu Tata sendiri. Berdasarkan tugas yang disampaikan Bu Tata itu, salah satunya selain untuk iuran
untuk sosial menjenguk siswa itu juga untuk membayar honor guru yang memang tidak tercover oleh bos dan oleh APBD begitu. Nih, kemudian adanya juga pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak bisa tercover oleh dana bos, itu nanti larinya memang ke siswa. Contoh lainnya misalnya jika ada siswa yang mengikuti lomba, nah di sini siswa tersebut akan mendapatkan uang saku, Pak. Jadi uang saku itu diambilkan dari dana infak, gitu. Nah, sehingga dari ini uang infak dari siswa yang akan kembali ke siswa, begitu. Terima kasih masukannya Bapak Rohimat. Adakah tambahan lagi? Betul. Oke. Kiranya cukup untuk aset finansial. Kemudian yang terakhir, ini adalah aset lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan atau alam ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Untuk aset lingkungan alam di SD Negeri Soekarjo Kidul ini, yang pertama adalah kita mempunyai lingkungan sekolah yang di depan itu ada lapangan desa, di mana lapangan desa itu bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa dan juga sebagai fasilitas yang bisa digunakan untuk pembelajaran olahraga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah SD Negeri Soekarjo Kidul ini merupakan SD yang terletak di wilayah yang strategis, yaitu di tengah kota Sokaraja, di mana kalau kereta dekat, ke pasar dekat, lapangan desa dekat, jalan raya dekat, Ibu, Koramil dekat, polsek juga masih terjangkau nih. Kemudian untuk tempat ibadahnya juga hampir semua ada, gereja ada, kelenteng ada, masjid ada, sepertinya lengkap untuk SD Negeri Soekarjo Kidul. Nah, dari aset ini semoga kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian untuk aset lingkungan selanjutnya adalah sekolah kita dekat dengan area persawahan. Di sebelah sana terbentang persawahan, di mana stasiun lama ya, persawahan, di mana persawahan itu juga bisa sebagai sumber belajar siswa. Siswa bisa belajar dengan salah satunya, contohnya misalnya melihat, mengamati ekosistem yang ada di persawahan, ada makhluk hidup apa saja yang berada di persawahan, bagaimana hubungan antara sesama makhluk hidup dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan aset lingkungan alam ini sebagai salah satu sumber belajarnya siswa. Untuk aset lingkungan atau alam ini, apakah ada tambahan, Bapak Ibu atau dari anak? Cukup, alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah dari 7 aset pemetaan sumber daya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Cinta, Pak Arifin dan saya, semoga aset-aset tersebut itu bisa membuat SD Negeri Soekarjo Kidul semakin maju, semakin bisa memaksimalkan potensi yang ada agar siswa-siswinya bisa berkembang, lebih berprestasi, lebih aktif belajar, dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu untuk SD Negeri Soekarjo Kidul. Ini dulu zaman uji itu MOU antara DA, SD sama BSD. Karena kalau kegiatannya bisa dicoba kalau ini sampai kelanjutannya dari uji akan terus berlanjut. Terima kasih tambahannya Bapak RT, yaitu adanya MOU dengan RT atau RW untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang sekolah begitu ya.
Bagaimana jawaban Bapak Kepala Sekolah? Bagus, lanjutkan. Allah akan ditindaklanjuti. Terima kasih tambahannya Bapak. Tanya Pak, MOU-nya adalah bidang apa Pak? Misalkan ini dulu Ibu mau bidang apa sama misalkan mau anak-anak misalkan mau apa misalkan pagi itu kan untuk bangunan yang kedua misalkan mau bidang apa ada misalkan ada mau anak KKN misalkan apa KKN misalkan dari sekolah itu langsung berat sampai bisa apa Insya Allah akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Sekolah dan Sivitas Akademika dan SD Negeri Sokaraja ya Bapak. Terima kasih dan lagi Bapak Ibu. Betul cukup ya. Dari kami pemaparan 7 aset yang ada di SD Negeri Sokaraja itu telah usai. Dari kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami pemateri mengucapkan terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan yang kurang berkenan serta kekurangan dalam membawa acara pada hari ini. Tiba di penghujung acara yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya foto bersama dulu ya untuk dokumentasi kami di depan sini lagi yang agak cerah. Bikin kaget saja lu. Oh alah. Jeblek. Anjrok. Jeblek. Ayamnya kurang pas.